Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yanpro Properti Bandung. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan secara bertahap tentang kaya dari properti bisa untung 40% per tahun dengan modal 2 juta atau bisa di bawah 200 juta. Gitu ya, apalagi di saat musim virus corona ini, COVID-19 ini. Nah, bagaimanakah mencari investasi atau bisnis properti yang bisa menguntungkan sampai dengan 40%? Oke, kita akan bahas ya. Nah, pertama kita akan belajar mengenal bisnis properti. Nah, kemudian bahan dasar dari bisnis properti itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tanah. Jadi tanah ini unik, kemudian bahan dasarnya tidak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu 2 kali. Tapi tanah ini hanya diciptakan 1 kali saja. Gitu. Jadi walaupun Anda misalnya punya tanah di kampung, di pelosok dan sebagainya, itu tanah itu pasti akan naik gitu. Jadi saran saya, belilah tanah, terutama ada suratnya, ada SHM-nya, ada jalannya. Insya Allah dalam waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun pasti tanah itu akan naik. Karena Allah atau Tuhan tidak menciptakan tanah itu kedua kali. Semakin ditunda Anda membeli tanah, nah semakin akan berkurang, semakin akan menyempit, semakin akan mahal dan sebagainya. Contoh dulu misalnya di daerah Tanjung Sari, Antapani. Tahun 2000-an waktu ketika saya SMA, daerah itu masih persawahan, kemudian masih semak belukar dan sebagainya. Harga juga masih 300.000 meter. Nah, sekarang di zaman saya saat ini, yang udah 13 tahun kemudian, lahan-lahan di daerah Antapani, terutama Tanjung Sari, apalagi sudah ada infrastruktur, sudah ada fasum, pasos, kemudian sudah dibangun minimarket, sudah dibangun apapun itu, sehingga akhirnya harganya menjadi naik sekitar hampir 5 juta sampai 6 juta per meter. Jadi semakin ditunda akan semakin mahal properti itu. Ya, jadi contohnya begini, kalau Anda beli tanah, kemudian didiamkan, kira-kira menurut Anda setahun, 2 tahun, atau 3 tahun akan untung apa tidak? Gitu ya. Kemudian kita balik lagi, Anda beli makanan, beli obat-obatan, beli kendaraan, beli mobil, beli motor, dan sebagainya. Kemudian didiamkan, pertanyaannya akan untung atau akan rugi selama 5 tahun ke depan? Gitu ya, karena mungkin kendaraan adalah aset yang bergerak, sedangkan properti atau tanah itu tidak bergerak, seperti itu. Nah, beli properti itu rekan-rekan akan selalu untung, Misalnya Anda salah beli properti, misalnya Anda beli properti di pelosok, gitu ya. Anda beli properti di pelosok, lupa letaknya di mana, asal ada jalan dan suratnya jelas berupa sertifikat, insya Allah dalam waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, bahkan 5 tahun, tanah tersebut tetap akan naik, ya, karena mungkin di daerah tersebut sudah ada pembangunan dan sebagainya, mungkin pembangunan kereta cepat, pembangunan tol, dan sebagainya. Jadi salah beli properti pun insya Allah akan tetap menguntungkan, kayak gitu ya. Mungkin dulu beli tanah tersebut Anda cuma 50.000, tapi setelah 5 tahun kemudian, nah itu mungkin bisa jadi 500.000, karena di situ sudah dibangun sebuah pintu tol, kayak gitu ya. Kemudian misal kalau sudah terlanjur beli properti yang nggak cocok, nih ini kita contoh studi kasus aja ya. Misalnya Anda beli properti nggak cocok, dibangun juga nggak mau, dijual kepada orang lain juga belum laku saat itu, gitu ya, kayak gitu. Tapi kira-kira 5 tahun kemudian apakah akan naik? Nah, pasti akan naik berlipat ganda, gitu ya, confounding berlipat ganda. Benar. Nah, kebalikannya, contoh kasusnya gini, Anda misalnya beli mobil, dan Anda ternyata salah beli mobil. Anda nggak suka dengan modelnya, tipenya, dan Anda diamkan, Anda jual juga nggak laku juga, gitu. Kira-kira kalau mobil aset yang bergerak, kira-kira akan untung apa rugi? Gitu ya, tentu akan rugi berkali lipat, confounding juga, gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian aspek utama untuk bisnis properti. Nah, bisnis properti itu asetnya ada 2, ya, ada 2 aset. Satu adalah aset berwujud, bukti berwujud, yaitu berupa tanah, rumah, ruko, gitu ya. Nah, kemudian ada aset yang surat berharga. Apa aja itu? Berupa SHM, kemudian AJB, tanah giri, letter C, dan sebagainya. Jadi properti itu pasti terdiri daripada 2 itu. Aset yang berwujud, ada bukti realnya, dan aset yang tidak berwujud berupa aset surat berharga, yaitu aset berwujud juga cuma aset berupa surat berharga, yaitu adalah surat SHM, AJB, letter C, atau girif ya, kayak gitu. Kemudian, nah ini adalah properti itu adalah investasi yang sangat terbaik, rekan-rekan. Karena apa? Karena yaitu semakin lama akan properti itu kan semakin sedikit, semakin berkurang, semakin mahal, dan semakin itu semakin mahal, gitu ya. Jadi jangan sampai Anda terlambat untuk beli properti. Nah, kemudian bagaimana agar cepat kaya dari bisnis properti, gitu ya. Intinya gini, properti itu ujung-ujungnya adalah bisnis, gitu ya. Ujungnya adalah atau pebisnis itu punya properti atau dia berbisnis properti, gitu ya. Karena ada 4 sampai 5 karakteristik kenapa properti ini akan bisa menguntungkan dan mengkayakan Anda sendiri, gitu ya. Pertama adalah kalau Anda beli properti itu tidak pernah rugi, pasti naik terus properti itu ya, pasti naik terus.
Itu kemudian kedua, sekali jualan omsetnya besar. Itu baik itu dijual kembali atau Anda ingin membuat nilai tambah di situ, apa mau dijadiin mungkin rumah, hotel, ruko, kemudian rukos gitu ya, kosan dan sebagainya. Sehingga akhirnya omsetnya itu besar. Sekali pukul properti itu akan sangat besar sekali gitu ya. Kemudian properti itu sebetulnya tidak perlu modal besar, rekan-rekan, asal tahu caranya. Asal tahu caranya, asal tahu ilmunya, dan nanti akan di-share video ini berurutan, bertahap, jadi Anda jangan dulu loncat sebelum menonton video pertama dan kemudian selanjutnya. Nah, kemudian dengan properti ini kita tidak perlu modal besar, karena dengan modal 200 jutaan juga bisa. Dengan modal di bawah 200 jutaan juga bisa, atau mungkin modal di bawah itu juga bisa, gitu ya. Kemudian, nah properti itu salah pun masih untung. Ya, kayak tadi sebutkan, Anda beli sembarangan aja di mana, tapi setelah 5 tahun lagi sudah ada infrastruktur dan sebagainya, insya Allah properti ini akan tetap menguntungkan dan menaikkan. Dan kelima, properti ini adalah pelindung daripada inflasi. Kita tahu sekarang dolar meroket. Dolar direncanakan mau 20.000 sampai 25.000, gitu ya. Kemudian inflasinya lagi tinggi-tingginya. Apalagi lagi ada wabah virus corona dan COVID-19 ini, gitu ya. Daripada Anda menyimpan uangnya di bank, di deposito yang mungkin kenaikannya kurang signifikan, gitu ya, bunga deposito paling berapa sekarang, 4%, 5%, atau 6% gitu ya per tahun. Dan kemudian daripada disimpan di bawah bantal karena inflasi juga, inflasi itu sekitar 5% per tahun. Jadi lebih baik kita investasikan uang Anda ke bisnis properti gitu ya, atau ke propertinya tersebut gitu ya. Nah, tapi faktanya bisnis properti ini bisa dilakukan oleh siapa saja, rekan-rekan. Nah, ini oleh siapa saja, bahkan yang tidak berpendidikan tinggi, belum punya bisnis, bagi karyawan atau bagi ibu rumah tangga, karena kan tadi nilainya bisa direngkuh hanya modal 2 jutaan atau di bawah 2 juta atau di bawah itu juga gitu ya. Kemudian orang tidak perlu gelar gitu, tidak perlu gelar S1, S2, S3 atau profesor untuk menjadi seorang pebisnis atau investor properti. Semua orang bisa ya. Oke, mungkin rekan-rekan itu aja mungkin sedikit sharing daripada saya untuk video pertama kali ini. Insya Allah untuk video selanjutnya akan disaringkan lagi lebih mendalam tentang bagaimana cara kaya dari bisnis properti bisa untung 40% per tahun dengan modal 200 jutaan atau di bawah 200 jutaan. Terima kasih, saya Ena Priyatna dari Yang Properti Bandung. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.